حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamati shalah qad qamati shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibal Sa'ilin. Allahumma taqabbal ya Allah, wa taqabbal maqsudana ya Rabbi. Wa bi barakati kulluhum alamil mutaqaddimin. Wa bi barakati kulluhum alamil mutaakhirin. Wa bi barakati awliya Allah fil barri wal birri. Bi barakati malaikatul muqarrabin. Bi barakati ulul Quran. Wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati dawam fi subhanallahi wa tahiyatun fi salam. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan sekalian, puan-puan dan juga anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini pada acara renungan suci ini. Marilah kita sama-sama menghayati renungan suci ini, yaitu kita sama-sama menenangkan diri, menyimak dengan baik-baik, agar nanti kita mendapat hikmah dari renungan suci ini. Baiklah, tenangkan diri, mulai pejamkan mata, tundukkan kepala, konsentrasi yang benar. Maka kalau sudah tenang, mari kita mulai. Pertama-tama, tarik napas dari hidung yang panjang. Tarik yang panjang, lalu lepaskan dari mulut. Ulangi kembali. Tarik napas dari hidung yang panjang, rasakan sensasinya membawa ketenangan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu lepaskan lagi perlahan-lahan. Dan tarik napas kembali. Lebih panjang lagi, nikmati ketenangannya.
dan kembali buang napasnya perlahan-lahan. Untuk selanjutnya, dengarkanlah baik-baik. Ketahuilah, wahai kita semua yang hadir, bahwasanya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian itu tak pernah jauh dari kita. Dan ketahuilah bahwa malaikat maut itu sebenarnya datang kepada kita sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Malaikat maut itu setiap datang kepada kita hanya membisikkan kepada kita, wahai hamba Allah, sadarlah bahwa kematianmu sudah dekat. Itulah yang diucapkan oleh malaikat maut setiap kali datang menghampiri kita. Dan ingatlah pesan Rasulullah kepada kita, maka jadikanlah kematian itu sebagai nasihat bagimu. Maka simaklah baik-baik. Bayangkan hari ini malaikat maut itu datang menghampiri kita tanpa memberi kabar dahulu. Maka dengan tiba-tiba hari ini dicabut nyawa kita. Dan pada hari ini kita meninggal dunia, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak-anak kita, meninggalkan suami, atau meninggalkan istri kita, serta meninggalkan kawan-kawan kerabat kita semuanya. Maka bayangkan, lihat dengan jelas, pandang jasad kita sudah terbujur kaku di rumah kita, karena pada hari ini nyawa telah berpisah dengan raga kita. Maka hari ini kematian itu sudah datang, dan kita hanya bisa melihat dengan jelas, dengan sedih. Kita melihat jasad kita yang terbujur kaku. Kita lihat semua berdatangan satu persatu jiran tetangga. Mereka sibuk, terkejut karena tiba-tiba mendengar berita tentang kematian kita. Maka lihat Bu, lihat Pak, lihat itu jasad kita sudah terbujur kaku. Lihat anak-anak kita menangis di hadapan kita, keluarga kita datang, dan jiran tetangga pada berdatangan. Mereka semuanya sibuk. Kita lihat sebahagian ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berbenah-benah, saling menceritakan tentang keadaan kita. Namun kita sudah tidak berbuat apa-apa lagi, tidak mampu berbuat apapun. Namun ruh kita masih sekitar situ. Kita menyaksikan para jiran tetangga yang datang, keluarga berkumpul. Mereka menangis sedih karena berpisah dengan kita. Kita hanya bisa melihatnya saja. Semuanya keluarga kita berkumpul di samping jenazah kita. Mereka tertunduk layu, sedih, menangis, mengusap air mata mereka. Maka lihatlah Bu, lihatlah Pak. Anak kesayangan kita duduk di samping kita, dan dengan sedih dia berkata, Ibu, Mama, jangan tinggalkan aku. Wahai ayah, jangan tinggalkan aku. Aku masih kecil. Aku masih butuh ayah. Aku masih butuh ibu. Tolong jangan tinggalkan aku, ayah.
Jangan tinggalkan aku, Ibu. Kita pun hanya menangis. Tak sanggup rasanya. Kita berkata kepada Allah, wahai Allah, mengapa secepat ini Engkau memanggil diriku? Siapa nanti yang menjaga anak-anakku? Siapa nanti yang mengurus mereka, ya Allah? Aku kasihan kepada mereka. Aku tak tahu nanti bagaimana nasib mereka setelah kepergianku. Sebenarnya kita pun belum siap untuk menerima kenyataan ini. Kita belum siap untuk meninggalkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Dan kita belum siap menghadap Allah karena masih sedikit sekali amal kita dan dosa kita masih terlalu banyak. Belum siap rasanya kita untuk menghadap kepada Allah. Namun Allah juga telah menetapkan takdirnya kepada kita bahwasanya hari ini adalah kematian kita. Maka mau gak mau kita harus siap menerima tentang suratan takdir yang Allah tetapkan kepada kita hari ini. Maka setelah itu diangkatlah jenazah kita untuk dimandikan. Kita hanya bisa melihat dari atas. Maka Sang Bilal memandikan jenazah kita, disiram dengan air, digosok dengan sabun, dibalik ke kanan, dibalik ke kiri. Kita hanya bisa melihat dari atas. Ruh kita jelas menyaksikan Sang Bilal memandikan jasad kita. Maka setelah itu disiram air kembali dengan bersih. Dan setelah itu maka diambilkan air wudhu kita. Maka setelah diambil air wudhu kita, jenazah kita pun digotong kembali, dibawa ke dalam rumah, yaitu untuk dikafani. Maka kita bisa melihat dengan jelas Sang Bilal mengkafani jenazah kita dengan kain yang putih. Maka setelah itu diikatlah jenazah kita, hanya bahagian wajah saja yang ditinggalkan. Rupanya kita lihat Sang Bilal memberi kesempatan kepada sanak keluarga yang ditinggalkan untuk melihat wajah kita yang terakhir kalinya. Maka Sang Bilal pun berkata, kami persilahkan kepada keluarga yang ditinggalkan, siapa-siapa yang mau berziarah untuk melihat wajah almarhumah ini untuk terakhir kalinya, maka kami persilahkan. Lalu kita lihat Bu, yang pertama kali mendatangi melihat jenazah kita yang terakhir kalinya adalah suami kita. Nampak kesedihan di wajahnya, nampak menetes air matanya. Dia menahan kesedihan itu. Maka setelah itu kita lihat anak kita datang untuk melihat kita yang terakhir kalinya. Maka dia pun menangis, Mama, jangan tinggalkan aku. Aku nanti siapa yang mengurus, Ma? Begitulah kita lihat. Lalu satu persatu anak kita datang untuk melihat wajah kita yang terakhir kalinya. Dan setelah itu datang adik-adik kita, kakak-kakak kita, abang kita, semuanya melihat wajah kita yang untuk terakhir kalinya. Dan juga pada kesempatan itu kita lihat jiran tetangga satu demi satu melayat kita, melihat kita, wajah kita untuk yang terakhir kalinya dengan wajah yang sedih. Mereka melihat wajah kita untuk yang terakhir kalinya. Dan kita melihat suasana semakin harum. Maka setelah selesai mereka melihat wajah kita untuk yang terakhir kalinya, maka Sang Bilal pun
menutup bahagian kepala kita dan mengikat kain kafan kita. Lalu Sang Bilal berdiri untuk mensolatkan jenazah kita. Maka Sang Bilal berkata, diharapkan kepada kerabat saudara semua sekalian yang ingin ikut mensolatkan jenazah ini, silakan masuk. Maka kita lihat satu persatu mereka masuk berbaris membentuk saf untuk mensolatkan jenazah kita. Maka Sang Bilal pun mengumandangkan iqamah, as-salatu janazah, as-salatu janazah, as-salatu janazah rahimakumullah. Maka kita lihat jenazah kita disolatkan oleh keluarga kita, kerabat-kerabat kita sebanyak 4 takbir. Maka setelah itu mereka pun mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setelah itu mereka pun mendoakan jenazah kita. Semuanya mengaminkan. Dan terakhir kali Sang Bilal bertanya kepada hadirin yang menjadi saksi. Sang Bilal bertanya kepada yang hadir, wahai para hadirin sidang takziah, menurut kesaksian bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, apakah almarhum ini semasa hidupnya, adakah dia berkelakuan baik? Maka mereka serentak menjawab, baik. Diulangi lagi, apakah almarhum ini semasa hidupnya dalam keadaan baik? Maka mereka pun kembali menjawab, baik, dengan serentak. Maka setelah itu diangkatlah jenazah kita, diletakkan di dalam kerenda, diangkat, diletakkan di luar rumah. Itulah pertanda acara pemberangkatan jenazah akan dimulai. Maka setelah itu salah seorang berpidato, kita hanya bisa melihat dengan jelas dari atas. Kita lihat, Bu, lihat Pak, anak kita bersedih, tertunduk layu. Kita hanya bisa berkata, ruh kita melihat mereka dari atas. Kita berpesan yang terakhir kalinya kepada anak-anak kita, wahai anakku, hari ini Mama akan pergi meninggalkan kalian semuanya untuk mempertanggungjawabkan segala amalan Mama selama di dunia. Wahai anakku, hari ini Ayah akan pergi meninggalkan kalian semuanya. Ayah akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang selama ini Ayah lakukan di dunia. Ibu tak dapat lagi nak mendatangi kalian. Ibu mengharapkan kalianlah yang datang untuk mendoakan ibu. Doakanlah ibu, wahai anakku. Doakanlah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan ibu. Dan kiranya Allah dapat melapangkan kubur ibu dan menempatkan ibu di tempat yang sebaik-baiknya. Itulah kita ucapkan yang terakhir kali dalam masa perpisahan kepada keluarga kita. Maka setelah itu diusunglah keranda, dibawalah berjalan. Tanpa terasa sampailah kita di pemakaman. Ketika sampai di pemakaman, maka kita melihat sudah dipersiapkan liang lahat. Lalu dibukalah kerenda, diangkat jenazah kita, dimasukkan dalam tanah, kain ikatan kafannya dibuka, lalu ditutup dengan papan dan ditimbun dengan tanah. Maka setelah itu mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah kita di dalam kubur sendiri. Maka setelah 7 langkah mereka pergi meninggalkan kita, maka ruh kita ditiupkan kembali dan kita hidup di dalam kubur. Kita pandang ke kanan gelap, pandang ke kiri gelap, pandang ke atas ke bawah gelap, sesak
Maka timbullah rasa takut kita di dalam kubur sendiri, tak ada teman yang menemani lagi. Dan dalam ketakutan itu, tiba-tiba kita mendengar tapak suara yang sangat mengerikan. Belum pernah kita mendengarkan di dunia ini. Tapak suaranya itu sangat mengerikan sekali, menggetarkan jantung kita. Semakin lama semakin dekat, dan semakin lama semakin dekat, sampailah tiba di hadapan kita. Maka sadarlah kita bahwasannya yang datang itu tadi adalah malaikat Munkar dan Nakir untuk bertugas menanyai tentang ihwal kita selama di dunia. Maka dengan bengis dan kejam, malaikat tadi bertanya kepada kita, "Ma rabbuka?" Wahai Fulan, siapa Tuhanmu? Karena di dalam kubur yang menjawab adalah amal-amal, karena masih sedikit amal kita, maka tak dapatlah kita menjawabnya. Maka dengan bengis dan kejam dicambuknyalah kita, yang menurut kabar sekali cambuk maka hancur tulang belulang kita, dan terbenamlah kita ke dalam bumi sedalam 70 hasta dalamnya. Maka setelah itu dihidupkan kembali kita, ditanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, "Waman nabiyuka?" Wahai Fulan, siapa nabimu? Kembali kita tak dapat menjawab karena tidak ada amal pada diri kita. Dicambuk lagi, disiksa lagi. Maka ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, "Waman kiblatuka?" Hai Fulan, di manakah kiblatmu? Kembali kita tak sanggup menjawab, maka dicambuklah lagi kita, disiksa lagi. Itulah yang namanya azab kubur. Maka setelah itu malaikat pun pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita sendiri dalam kubur, dalam ketakutan, dalam kegelapan, sesak kanan kiri, tiada kawan yang menolong lagi, hanya kita sendiri. Dan pada akhirnya sadarlah jua kita, hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Maka pada saat itu kita bermunajat kepada Allah dengan ucapan, "Ilahi anta maksudi waridoka matlubi." Ya Allah, Engkaulah yang ku maksud dan ridho Engkau yang aku tuntut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo Bu, sama-sama saya mulai ya, pegang mic-nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Untuk sebagai terakhir penutup kita, mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Ya, nanti setelah berselawat kita sama-sama saling bermaafan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Isbah usul sana ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sentuh suaminya. Dah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah ikhlaskan bermaafannya, ikhlaskan. Nah, jadi ini karena dalam keadaan uzur tadi yang suami sama istrinya nggak apa-apa, tidak membatalkan wudhu, sama seperti kita kalau tawa kita bersenggolan. Kalau sama guru ya harus bersalaman. Ya. Bisa menolong. Aku nggak bisa menolong. Saya maafkan semua kesalahan, akui semua kesalahan, minta maaf lahir dan batin, benar-benar ikhlaskan supaya jangan ada dendam, ada sakit hati pada kita, ya, semuanya ikhlaskan. Mudah-mudahan dengan kita mengikhlaskan, memaafkan semuanya, segala kesalahan orang lain kepada kita, Allah akan membukakan pintu maafnya juga, pintu ampunannya kepada kita, dan Allah akan membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya, pintu rezeki yang lebih baik. Semoga kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi di sini saya sebagai tuan guru juga hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf.
Guru di sini juga mohon maaf yang mana mungkin selama ini ada pengajaran guru atau perbuatan guru, tingkah laku guru yang baik guru sengaja maupun sengaja. Guru di sini mohon maaf ya Bunda ya. Amin ya rabbal alamin.